warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Triarsari dengan NIM 8603033721 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, ketiga landasan ini merupakan pondasi utama yang menopang seluruh bangunan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logia yang berarti ilmu. Jadi, ontologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempertanyakan dan mencermati apa yang ada di balik segala sesuatu yang kita anggap ada. Nah, dalam filsafat ilmu, ontologi itu tugasnya menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang ilmu itu sendiri. Misalnya, apa sih sebenarnya ilmu itu? Apakah ilmu itu benar-benar ada? Dan apa hakikat dari objek yang sedang kita kaji? Coba kita ambil dari contoh yang paling sederhana. Kita sedang belajar tentang ilmu pendidikan. Ontologi mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Apa pendidikan itu nyata? Kalau nyata, seperti apa wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin terdengar sepele, tapi justru disinilah ontologi itu bekerja. Kita jadi tidak hanya sekedar belajar tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang kita pelajari. Ontologi mendorong kita untuk berpikir lebih dalam, lebih serius, dan lebih orisinal, sampai kita benar-benar bisa merasakan bahwa ilmu yang kita pelajari itu nyata dan bermakna dalam kehidupan kita. Itulah kenapa ontologi disebut sebagai penasihat filosofis dalam perkembangan sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua ada epistemologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikaitkan dengan ilmiah. Kata ontologi sudah menjawab apa itu ilmu. Sekarang giliran epistemologi yang menjawab bagaimana ilmu itu bisa kita dapatkan dan kita buktikan kebenarannya. Epistemologi itu pada dasarnya bertanya, dari mana ilmu itu berasal, bagaimana cara kita mendapatkannya, metode apa yang kita pakai, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa ilmu itu benar. Nah, suatu ilmu atau pengetahuan baru bisa kita sebut dengan ilmiah kalau memenuhi beberapa syarat yang harus bersifat universal atau berlaku umum, harus sistematis, harus objektif, dan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa saja. Makanya, kalau kita lihat proses penelitian skripsi misalnya, prosesnya panjang dan tahapnya ketat banget. Tapi bukan tanpa alasan, justru itulah bentuk nyata dari epistemologi, bahwa kebenaran ilmu itu tidak bisa hanya berdasarkan perasaan atau pendapat kita pribadi, tapi harus melalui proses dan metode yang benar agar hasilnya bisa dipercaya dan diterima oleh semua orang. Lalu yang ketiga itu ada aksiologi. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksia, yang berarti nilai. Aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai, etika, dan estetika dari penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Nah, setelah kita tahu apa itu ilmunya lewat ontologi dan bagaimana cara mendapatkannya lewat epistemologi, sekarang muncul pertanyaan penting lainnya, yaitu, lalu ilmu itu mau dipakai untuk apa? Nah, disinilah aksiologi itu masuk. Aksiologi itu intinya berbicara tentang nilai. Apakah ilmu itu yang kita punya kalau diterapkan itu membawa manfaat atau justru merugikan? Lalu, apakah cara kita menggunakannya sudah sesuai dengan nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat? Contoh yang paling mudah kita bayangkan adalah kasus nuklir di Korea Utara. Nuklir itu secara ilmiah jelas merupakan temuan besar dan penting. Tapi ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir, dunia internasional langsung bereaksi. Kenapa?
Karena secara aksiologi penggunaan nuklir itu dinilai melanggar etika dan bisa membahayakan banyak orang secara global. Nah, dari situlah kita bisa lihat bahwa ilmu saja tidak cukup. Aksiologi hadir untuk mengingatkan kita bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, bermoral, dan benar-benar memberi manfaat, bukan justru menjadi alat yang merugikan kehidupan manusia. Selanjutnya, yaitu keterkaitan antara ketiganya dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga landasan ini tidak dapat untuk berdiri sendiri, melainkan harus saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan fondasi filsafat ilmu. Ontologi itu membangun apa yang dikaji, epistemologi itu menentukan bagaimana cara mengkajinya. Lalu, aksiologi itu menegaskan untuk apa dan bagaimana ilmu itu digunakan secara bertanggung jawab. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang valid. Lalu, tanpa aksiologi, ilmu itu kehilangan arah dan nilai. Ketiganya bersama-sama menjadi pilar utama yang menjaga ilmu pengetahuan tetap berkembang secara sehat, ilmiah, dan bermartabat.